bagaimana dengan kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik, Pak Sukari. Oh ya, hari ini Pak Sukari akan mengadakan praktek coaching ya, Pak ya? Betul Ibu, hari ini saya ada rencana mau mempraktekkan yaitu kegiatan coaching hari ini Ibu. Betul Ibu. Sebelum melaksanakan praktek coaching, di sini saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan coaching yang akan Pak Sukari laksanakan hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Pak Sukari? Untuk rubrik penilaian pada coaching kali ini, saya nanti akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu diantaranya mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah untuk prosesi rubriknya pada coaching kali ini. Oke Pak Sukari, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Pak Sukari kembangkan pada coaching hari ini? Oh iya Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini itu. Oh iya, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Sukari. Untuk pertanyaannya ketiga, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik untuk diobservasi Pak Sukari? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, nanti yang lebih spesifiknya ya Bu ya, yang akan saya ambil yaitu pada saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya pertanyaan itu berbobot dan mungkin bisa memberikan solusi atau memberikan pintu bagi coach nanti pada saat menyampaikan atau sharing dengan masalah yang dihadapi itu. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, Pak Sukari, apa indikator pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut? Indikator ketercapaian tujuannya seperti apa yang Pak Sukari inginkan? Kalau harapan saya melalui coaching ini, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach nanti bisa mengarahkan atau mengantarkan kepada si coach untuk mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang si coach hadapi pada saat kali ini. Nanti juga saya akan bisa mungkin memunculkan ide-ide yang baru yang sekiranya bisa membawa permasalahan coach itu bisa terselesaikan. Itu Bu, mungkin. Oke, Pak Sukari, di sini Pak Sukari sebagai coach dan Pak Amin nantinya sebagai coach. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Sukari dan Pak Amin selaku coach. Silahkan Pak Sukari. Terima kasih Bu ini atas waktunya. Pak Amin, bagaimana kabarnya Pak Amin di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah Pak Hari, alhamdulillah saya sehat dan baik-baik saja. Alhamdulillah kalau begitu saya juga ikut senang kalau Pak Amin berbahagia dan tentunya diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul dalam aktivitas yang akan kita lalui hari ini. Itu Pak Amin. Oh iya Pak Sekali, mohon maaf sebelumnya saya boleh meminta waktunya sebentar gitu. Soalnya saya mau bercerita tentang apa saja yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak Sekali. Oh gitu Pak Amin.
eh, kira-kira ada unek-unek apa atau ada permasalahan apa yang ingin Pak Amin ceritakan? Tidak apa-apa, saya ada waktu untuk Pak Amin. Terima kasih sebelumnya Pak Iya. Sekari. Begini Pak Sekari, akhir-akhir ini itu saya merasakan murid di kelas saya, khususnya yang saya ajar itu Iya. kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu mereka juga kurang aktif dan kreatif. Kalau saya beri tugas, paling hanya 50% siswa saja yang mengerjakan tugas dengan baik. Baik dalam artian itu bisa melebihi nilai KKM yang ditentukan sekolah. Seperti itu Pak. Oh gitu. Nah terus kira-kira Pak Amin, menurut Pak Amin itu dari obrolan yang kita lakukan ini, mungkin Pak Amin ada harapan seperti apa? Ya Pak. Yang saya harapkan ya nanti kita mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tentang rendahnya semangat belajar siswa dan kreatif murid-murid saya dalam pembelajaran Pak. Kira-kira menurut Pak Amin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang bersemangat dan kreatif dalam pembelajaran bersama? Kira-kira apa yang membuat kok bisa terjadi seperti itu? Apa karena sesuatu hal yang sekiranya belum tuntas, atau memang karena bawaan dari anak itu sendiri, atau salah metode dalam belajar? Seperti apa kira-kira Pak Amin, bisa dijelaskan? Kalau saya mereview kembali mungkin Pak Adi, kalau saya ingat kembali itu hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang semangat dan kurang kreatif. Yang pertama mungkin metode pembelajaran yang saya berikan Pak. Jadi kelihatan monoton. Biasanya saya memberikan materi, kemudian tak suruh mengerjakan LKS, menerangkan, tak suruh mengerjakan LKS. Jadi terkesan membosankan bagi anak. Yang kedua, ya dalam pembelajaran ya memang saya lebih dominan daripada anak-anak. Jadi pembelajaran masih berpusat pada guru. Kemudian yang kedua juga jarang sekali saya memberikan kesempatan pada murid untuk berpendapat atau aktif bicara. Jadi paling hanya seperlunya saja. Seperlunya. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran yang saya berikan memang kurang. Paling saya menggunakan gambar-gambar saja sehingga anak-anak terlihat agak jenuh melihat gambar-gambar yang saya perlihatkan. Dan yang keempat yaitu untuk evaluasi, saya belum bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa saya, sehingga yaitu anak saya pukul rata saja. Seperti itu. Oh iya Pak Amin, kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu lebih semangat dan kreatif dalam pembelajaran? Kira-kira seperti apa Pak? Ya menurut saya murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, bermakna, di mana mereka terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga memang anak-anak benar-benar melaksanakan merdeka belajar Pak. Betul. Saya juga sependapat sama Pak Amin. Lalu menurut Pak Amin sendiri ini, apa yang bisa membuat murid-murid Bapak bisa asik dan bisa tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran yang Pak Amin berikan? Kira-kira seperti apa Pak? Ya menurut saya yang pertama ya pembelajaran harus berpusat pada murid. Jadi murid terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tersebut dan aktif. Kemudian nanti biar lebih mengasihkan lagi dalam pembelajaran, nanti saya berikan ice breaking atau permainan-permainan sehingga anak-anak tertantang dan tergugah untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan. Seperti itu Pak. Lalu begini Pak Amin, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, sekiranya apa sih penyebab sehingga anak itu kok bisa minat belajarnya kurang,
rasa semangatnya dalam pembelajaran itu kurang tuh kira-kira apa Pak? Kira-kira? Kemungkinan ya saya menggunakan sumber belajar yang sedikit Pak. Terus terang ya saya hanya menggunakan sumber belajar itu cuma buku tema dan LKS saja untuk mengukur ketercapaian belajar siswa. Betul. Itu saja Pak mungkin yang saya rasakan. Oh iya Pak Amin, kalau boleh tahu Pak ya, Bapak itu menggunakan sumber belajar kira-kira apa yang ada di kelas Bapak itu? Sumber belajarnya itu? Sumber belajar itu tadi saya hanya menggunakan buku tema, kemudian buku-buku yang ada di perpustakaan yang terus terang saja ya memang cetakan masih tahun lama Pak. Kemudian untuk evaluasinya saya menggunakan LKS yang dari cetakan dari penerbit, bukan dari desain saya sendiri Pak. Oh gitu. Oh mohon maaf Pak Amin, adakah sumber belajar yang selain buku tema Pak, mungkin bisa merangsang anak itu bisa menjadi lebih apa ya, semangat dalam belajar? Apakah ada kira-kira selain buku itu Pak? Kira-kira Pak? Saya pikir banyak Pak, apalagi di era yang sekarang modern ini banyak yang anak-anak sudah memiliki handphone yang bisa diakses internetnya, sehingga pembelajaran yang berbasis IT yang dapat saya gunakan ya seperti menggunakan media YouTube sebagai pemutar video pembelajaran, kemudian artikel dari blog-blog pendidikan ataupun tulisan ilmiah di internet, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang marak digunakan anak-anak sekarang ini seperti Quizzes, TikTok dan sebagainya. Jadi Pak Amin itu dalam penyampaiannya tidak hanya sekedar buku tadi ya, bisa lewat YouTube atau media-media yang bisa diterima oleh anak. Nah, kalau seperti itu saya juga setuju Pak Amin. Artinya saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang disampaikan sama Bapak tadi, saya yakin murid-murid mungkin rasa semangat belajarnya pun akan menambah, dan tentunya dengan media tersebut bisa memberi daya tarik tersendiri itu Pak Amin dalam belajar mengerjakan tugas tadi itu Pak Amin. Jadi sekarang apa rencana Pak Amin untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira rencana gimana? Seperti ini Pak, rencana pertama saya akan merancang model pembelajaran yang mengasihkan dan berpusat pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dan media pembelajaran yang menarik seperti blog, YouTube, dan TikTok. Nanti juga saya akan gunakan untuk media pembelajaran saya. Selain itu juga saya akan memanfaatkan buku-buku terbaru di perpustakaan. Nanti saya mungkin meminta bantuan dari petugas perpus untuk mencarikan buku-buku yang cetakan baru yang lebih menarik siswa, yang banyak gambarnya tentunya, karena siswa itu kalau bacaan ada gambarnya itu lebih menarik. Betul. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak. Biasanya kan kerjakan ROM 1 sampai ROM 3, 25 soal kayak gitu, anak udah bosan. Nanti saya tidak akan menggunakan teknik seperti itu Pak. Saya akan mengurangi jumlah soal yang akan dikerjakan anak. Kemudian penugasan akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Jadi siswa benar-benar melaksanakan pembelajaran yang berdiferensi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal dalam bentuk drama, laporan digital, video, dan cerita bergambar. Itu anak-anak mesti pikiran saya lebih termotivasi lagi. Seperti itu. Ya bagus sekali Pak Amin, rencana yang luar biasa. Artinya dengan menurunnya tadi anak dalam belajar, ternyata Pak Amin juga punya ada solusi kan, pembelajaran yang aktif tadi dengan berbagai media. Nah, semoga saja apa yang sudah direncanakan Pak Amin ini bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya anak
anak-anak pun bisa menerima dengan senang. Dengan demikian anak-anak juga pasti akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sama Pak Amin. Gitu. Ya. Oke, Pak Amin. Kemudian saya akan menanyakan Pak Amin. Menurut Pak Amin, ketika merancang model pembelajaran yang menyenangkan itu tadi, yang berpusat kepada anak, adakah kira-kira teman yang bisa membantu dalam pembelajaran yang akan Pak Amin terapkan? Kira-kira ada nggak Pak? Ya Pak, ada. Kebetulan di sekolah saya memang ada satu guru baru yang lulusan dari IPGRI, masih muda, cerdas, namanya Bulfa. Nanti saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan beliau untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan berdiferensi seperti itu Pak. Memang betul Pak Amin. Jadi yang namanya kolaborasi sangat penting sekali Pak Amin. Di mana kita ada kekurangan, pasti ada yang menambahi gitu. Kemudian Pak Amin, kira-kira dalam pencapaian target yang Pak Amin rencanakan itu butuh berapa lama agar bisa segera terrealisasi dan bisa dirasakan oleh anak Pak Amin kira-kira? Ya, begini Pak Sukadi. Mungkin kan ini hal yang baru bagi anak. Jadi saya dalam pelaksanaannya butuh waktu yang bertahap gitu. Betul. Tapi bertahap pun saya juga punya target. Mungkin dalam 2 hari ini nanti akan saya selesaikan materi. Kalau saya lihat, saya amati perkembangannya sangat baik, akan saya laksanakan seterusnya seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Amin. Oke Pak Amin, ternyata rencana Bapak sangat luar biasa dan tentunya rencana tersebut harus betul-betul dilaksanakan. Nah dalam pelaksanaan itu kira-kira apa komitmen Pak Amin untuk mengangkat anak biar minat belajarnya lebih semangat lagi? Komitmennya seperti apa Pak? Di sini saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, berpusat pada murid, menggunakan banyak sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik. Untuk apa? Untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nantinya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa ada unsur paksaan, mereka merasakan rasa senang dalam pembelajaran. Dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar tadi pada murid-murid saya. Nantinya yang saya harapkan ya tujuan pembelajaran tercapai dengan merdeka belajar tadi. Wah, bagus sekali nih kalau mendengarnya Pak. Jadi saya secara pribadi mendukung sekali dengan kegiatan yang Pak Amin rencanakan ini. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak, dan tentunya pada saat nanti kita ketemu, saya akan menanyakan untuk progres kedepannya seperti apa, apakah betul-betul ada perubahan apa tidak, itu Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Sukari atas waktunya, sehingga saya bisa sharing, bisa mendapatkan pencerahan dan gambaran-gambaran langkah-langkah yang akan saya laksanakan nantinya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Saya akan melaporkan ya, nanti saya akan beritahu bagaimana progresnya pada Pak Sukari. Nanti kan kalau ini baik, nanti kita akan share budaya positif ini untuk bersama-sama Pak. Jadi minta doanya Pak Sukari saja supaya ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil sesuai yang saya inginkan. Oke Pak Amin, semoga saja yang jenengan rencanakan bisa berhasil, dan sampai ketemu untuk minggu depan. Saya tanyakan progres selanjutnya. Itu Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tak ke kelas lagi. Silakan Pak. Oke, Pak Sukari, setelah mengobservasi kegiatan
coaching tadi antara Pak Sukari dengan Pak Amin. Di sini saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Sukari. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching pada hari ini? Ya, begini. Setelah saya melakukan coaching tentang indikator yang saya harapkan tadi, saya itu rasa itu bisa mengalir dengan alur tirta. Jadi mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari Koji dengan masalah beliau yang dirasakan, dan dalam potensi itu ternyata bisa memberikan pemecahan masalah. Artinya dari si Koji yang punya masalah ini bisa terselesaikan, begitu Bu. Iya Pak, dari yang saya amati juga seperti itu Pak. Pak Sukari juga sudah hadir penuh, sudah menjadi pendengar yang aktif, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Sehingga tadi Pak Sukari tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci atau ide-ide yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan, dan hasilnya tadi Koji sudah bisa menggali ide-idenya sendiri yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan dengan idenya yang dengan kalimat dan kata-kata kunci yang tadi sudah Pak Sukari sampaikan. Oke, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang akan Pak Sukari kembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu nanti sebagai pendengar aktif dalam coaching ini. Saya akan fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Koji dengan tujuan permasalahan yang dirasakan oleh si Koji ini bisa dikeluarkan semuanya untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana. Seperti dalam percakapan tadi yang baru saja kita lakukan, alhamdulillah ternyata ada solusi, ada titik temu tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si Koji. Itu ini. Oke Pak Sukari, alhamdulillah coaching pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya saya mohon undur diri kepada Pak Sukari. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak Kari. Ya, bagaimana kabarnya Pak Amin hari ini? Alhamdulillah Pak Kari sehat, baik-baik saja. Bagaimana kabar Pak Kari hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Pak Amin. Oh ya, Pak Amin hari ini akan mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Pak, betul sekali. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching. Oke. Sebelum melaksanakan praktek coaching, saya sebagai observer Pak Amin ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang pelaksanaan coaching hari ini. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Pak Amin dalam coaching kegiatan hari ini? Untuk rubrik penilaian, nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan alur tirta Pak Kari. Yeah. Yang pertama, saya nanti akan menyampaikan tujuan identifikasi tersebut, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir nanti ada tanggung jawab. Oh gitu. Oke Pak Amin. Kemudian yang dua kompetensi
apa yang ingin kira-kira Pak Amin kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini mungkin? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ada 3 malahan Pak ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Saya benar-benar akan meluangkan waktu saya untuk kegiatan coaching. Yang kedua sebagai pendengar aktif, saya akan sabar mendengarkan apa yang ingin direncanakan oleh si coach tersebut. Dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Terus dari ketiga kompetensi yang akan nanti disampaikan sama Pak Amin, mungkin dalam pengembangan itu ada kegiatan coaching yang sekiranya bisa menguatkan kegiatan hari ini. Nah, yang pertanyaan yang ketiga, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik atau yang ingin dikembangkan hari ini kira-kira Pak? Dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan saya ambil yaitu pada saat mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh gitu. Sehingga saya nanti akan memancing bagaimana coach dalam mengeluarkan ide dan gagasannya. Betul. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, indikator apa atau mungkin Pak Amin ini mau mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Kemudian indikator ketercapaian tujuan itu seperti apa, kira-kira yang diinginkan oleh Pak Amin dalam kegiatan coaching kali ini. Harapan saya melalui kegiatan coaching ini saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dalam wadah coach, yaitu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Yang kedua, saya akan memancing coach itu memunculkan ide-idenya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga coach bisa tergerak dan semangat untuk lebih kreatif lagi untuk memperbaiki kekurangannya. Oke, sudah saya amati. Pak Amin nanti bertindak sebagai coach dan Bu Eni nanti bertindak sebagai coachee atau yang mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian semoga mendapatkan ide-ide yang baru. Gitu ya Pak Amin ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Amin selaku coach dan Bu Eni selaku coach. Silakan Pak Amin. Saya minta izin sebentar Silakan Pak Sudari untuk ya. memanggil coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Amin. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat Pak. Hanya sedikit flu. Semoga tidak terpengaruh dengan percakapan kita pada pagi ini Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat memperlancar tugas kita sebagai pengajar tentunya. Ya Pak, terima kasih. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga kegiatan kita pagi ini bisa berjalan lancar. Oh iya Bu Eni, kemarin Bu Eni kelihatannya mau ngobrol atau berbicara dengan saya. Mungkin ada yang ingin dibicarakan Bu Eni karena mungkin kemarin saya baru ada kegiatan yang sangat besar. Ya Pak Amin, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak untuk bisa sharing-sharing sedikit masalah Pak. Ya, nggak apa-apa Bu, jangan sungkan, santai saja.
Memangnya Bu ini sedang ada masalah apa? Begini Pak Amin, saya memiliki masalah terkait dengan pembelajaran di kelas saya Pak, di mana anak tidak bersemangat atau merasa jenuh saat pembelajaran, dan juga rendahnya kualitas membaca anak terlihat pada saat di situ anak membaca belum bisa lancar dan anak belum bisa memahami bacaan yang ada di buku bacaan tersebut Pak. Jadi menurut Bu ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan obrolan kita hari ini, Bu? Kalau harapan saya dari obrolan ini, saya berharap bisa menemukan pencerahan dari masalah yang saya hadapi Pak, di mana tadi permasalahan tentang kurang semangatnya anak dalam pembelajaran, terus rendahnya kualitas membaca anak sehingga anak belum bisa memahami materi atau bacaan buku tersebut. Seperti itu. Menurut Bu Heni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu belum lancar dalam membaca dan belum bisa memahami isi bacaan tersebut? Kalau menurut saya mungkin anak merasa jenuh dengan pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton Pak, di mana saya melakukan pembelajaran dengan cara seperti setiap hari saya datang memberikan penjelasan tentang materi pada hari ini, kemudian saya memberikan penjelasan, setelah itu anak melakukan tugas mengerjakan latihan. Begitu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat Ibu kembangkan untuk bisa lebih lagi memperlancar minat baca siswa dan siswa itu dapat memahami isi bacaan? Menurut saya hal-hal yang menyebabkan murid saya belum lancar membaca dan belum memahami bacaan diantaranya satu, minat membaca murid sangat kurang Pak, di mana anak di situ melihat kondisi pojok baca yang kurang menarik sehingga anak tidak ada greget untuk melakukan literasi atau memanfaatkan pojok baca Pak. Dan yang kedua mungkin karena desain dari atau penataan pojok baca yang begitu-begitu saja, tidak menarik, atau buku bacaan yang dimana di situ buku bacaannya kurang menarik dalam hal buku cerita bergambar. Nah, disitulah anak jadi tidak ada greget untuk melakukan literasi, sehingga anak tidak bisa melakukan melakukan literasi dengan bersemangat. Disitulah anak diketahui kalau membacanya masih belum lancar. Gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu, dalam menggunakan sumber belajar ketika pembelajaran, Ibu menggunakan apa saja nih? Sumber belajar yang saya gunakan diantaranya di situ saya menggunakan buku tema yang ada di perpustakaan. Mungkin bukunya masih cetakan lama dan saya menggunakan evaluasi menggunakan LKS. Jadi mungkin anak-anak sudah hafal dari kegiatan yang saya lakukan, sehingga anak-anak pasti tahu setelah menjelaskan pasti mengerjakan evaluasi dari LKS. Dari situlah mungkin sumber belajar yang saya gunakan banyak kekurangannya Pak. Gitu. Maaf ya Bu ini saya menanyakan hal tersebut. Sekarang saya ingin bertanya, mungkin menurut Bu Heni sendiri, adakah sumber belajar lain yang dapat Bu Heni gunakan untuk memperlancar dan menunjang kegiatan pembelajaran Bu Heni di kelas? Saya pikir sumber belajar banyak Pak. Contoh
yang sekarang ini sudah sangat canggih. Kita bisa melihat sumber belajar itu melalui video YouTube, kemudian ada artikel, juga ada blog, juga ada aplikasi internet lainnya, atau juga kita bisa mengambil teks online dari internet ya Pak ya, di mana di situ ada buku-buku referensi yang dibarengi dengan buku cerita bergambar yang sangat menarik, karena warna-warna dari buku cerita tersebut bisa menarik minat siswa untuk melakukan literasi dalam hal melancarkan dalam hal membaca, begitu Pak Amin. Oh gitu ya. Nah, tadi saya sependapat dengan Ibu, betul sekali tadi Bu. Saya yakin kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar tadi, pasti murid panjenengan akan bersemangat dan bisa lebih lancar lagi dalam membaca, dan tentunya dapat memahami isi bacaan yang dibacanya tadi. Karena memang kita ketahui bersama bahwa yang sulit bagi anak, apalagi kelas rendah, itu ya memang memahami isi bacaan. Mereka biasanya membaca sekilas saja. Jadi dari rangkaian kegiatan tadi, rencana Ibu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini apa itu? Kalau saya memiliki rencana, yang pertama saya akan merancang model pembelajaran yang menarik, berpusat pada murid dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi yang sudah saya sampaikan Pak. Di situ ada buku cerita bergambar, video YouTube, juga buku-buku perpustakaan otomatis, buku di mana di situ ada cetakan-cetakan baru yang terbaru yang ada di perpus yang akan saya gunakan. Untuk yang kedua, saya akan memberikan tugas dengan menggunakan permainan, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi memang senang mengerjakan tugasnya. Misal dalam bentuk menempel, menggunting, menempel, kemudian bercerita sesuai dengan gambar yang sudah disediakan. Begitu Pak Amin. Bagus sekali Bu, ini sangat menarik sekali. Semoga nanti panjenengan bisa mudah dalam mengaplikasikannya dan berhasil tentunya untuk anak didik panjenengan. Sekarang menurut Bu ini, ketika merancang model pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa ini, adakah orang yang bisa membantu atau Ibu ajak untuk berkolaborasi agar pembelajaran kedepannya bertambah baik Bu? Iya Pak Amin, saya tentunya saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah di tempat saya itu ada guru baru di mana dia baru masuk di SD saya itu mungkin ada sekitar 3 bulanan Pak, dan beliau juga baru lulus kuliah. Secara otomatis beliau memiliki ilmu yang masih fresh, dan dimana beliau mungkin memiliki kecanggihan dalam IT nanti yang akan saya ajak untuk berkolaborasi, di mana saya akan melengkapi sumber belajar dengan menggunakan media-media yang diambil dari internet. Bagus sekali Bu. Sekarang kira-kira komitmen Bu Heni terhadap rencana Ibu ini apa ke depannya? Komitmen saya untuk rencana ke depan, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik, berpusat pada murid, menggunakan banyak sumber belajar untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga murid yang saya ampu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan literasi tanpa adanya unsur paksaan. Nah dari situ anak akan merasa dengan senang hati mengikuti pembelajaran dengan sepenuhnya, karena anak tidak merasa dipaksa. Disitulah saya
memberikan kesempatan anak untuk aktif dalam pembelajaran, gitu Pak Amin. Wah, bagus sekali Ibu. Semoga nanti ini bisa berhasil. Saya akan dukung langkah-langkah Bu Eni dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu susun ini. Nah, selanjutnya semoga nanti juga anak-anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna sehingga mereka merasa terfasilitasi apa kebutuhan belajarnya. Kata Bu ya. Siap Pak Amin, terima kasih atas waktunya untuk sharing bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Begitu Pak Amin. Iya Bu. Oke Bu Eni, saya sudah tidak sabar menunggu hasil dan pelaksanaan rencana aksinya Bu Eni. Sampai ketemu minggu depan, saya tunggu progresnya. Nanti bisa saya dikabari bagaimana kegiatan Bu Eni setelah melaksanakan aksi-aksi Bu Eni tadi. Saya tunggu kabarnya ya Bu Eni ya. Ya Pak Amin. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Amin. Sama-sama Bu Eni. Baik, Pak Amin, setelah saya mengobservasi dari kegiatan coaching yang telah dilakukan, di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan coaching tadi. Yang pertama yang saya tanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan diinginkan. Jadi saya simpulkan bahwa kegiatan coaching ini ada indikator apa yang dari Bapak inginkan. Ya, terima kasih Pak sekali. Menurut saya setelah saya melakukan coaching ini berkaitan tentang indikator yang harus saya capai atau saya harapkan tercapai ya, saya bilang tadi Bapak, yang saya rasakan indikator yang sudah sesuai dengan alur Tirta ini mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coacher. Dengan masalah beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri dengan ide-ide coacher tadi. Sehingga saya harapkan indikator ketercapaian tadi bisa terpenuhi semua. Gitu Pak. Oh ya, baik Pak Amin. Terus dari yang saya amati tadi saya melihat juga betul apa yang disampaikan Pak Amin seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah hadir penuh. Bapak juga sudah sebagai pendengar aktif serta juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Sehingga tadi Bapak tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kunci, begitu ya Pak ya, dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sudah tidak ada permasalahan. Dan hasilnya tadi coach sendiri bisa tergali ide-idenya yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan, sehingga dengan kalimat dan kata-kata kunci yang Bapak pikirkan tadi menjadi solusi atau menjadi hasil dari coaching hari ini. Oke, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang sekiranya akan Pak Amin kembangkan, gitu Pak? Terima kasih Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi yaitu sebagai pendengar aktif, di mana saya akan lebih fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coach. Jadi saya benar-benar mendengarkan apa yang dirasakan oleh coach, kemudian saya mendengarkan dengan baik bagaimana strategi-strategi yang ingin dijalankan coach, sehingga coach benar-benar yakin
pada solusinya untuk mengatasi permasalahannya tadi. Seperti itu, Pak. Oke Pak Amin, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan sudah berjalan lancar dan semoga selalu sukses untuk Pak Amin. Saya pamit dulu ya Pak Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sukari atas kegiatannya hari ini. Semoga kita bersama-sama bisa menjadikan pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik. Sama-sama Pak Amin juga ya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Pak Amin hari ini Pak? Alhamdulillah baik juga Bu Heni, sehat walafiat. Hari ini Bu Heni akan mengadakan praktik coaching ya Bu ya? Iya betul Pak. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching. Ya. Dalam melaksanakan praktek coaching ini, saya sebagai observer atau pengamat ingin menanyakan beberapa hal yang terkait pelaksanaan coaching hari ini Bu Eni. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Ya Pak Amin, pada rubrik penilaian untuk coaching hari ini saya akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana diantaranya dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Begitu Pak. Oke Bu Eni. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua dari saya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Iya Pak Amin, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya mulai dari hadir secara penuh Pak Amin. Untuk yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali ide-ide dari coaching, begitu Pak. Oke, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching hari ini. Nah, pertanyaan yang ketiga Bu, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasi pada kesempatan hari ini? Dari ketiga kompetensi yang saya pilih tadi, untuk lebih spesifiknya saya akan mengambil kompetensi pada pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Oke, ya. Untuk pertanyaan yang keempat, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut Bu? Indikator ketercapaian tujuannya itu seperti apa? Misalnya Ibu ingin coachingnya seperti apa nantinya? Oke Pak, harapan saya melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi permasalahannya yang dihadapi saat ini. Untuk yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru oleh coach sendiri, sehingga coach merasa adanya pencerahan dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, sudah saya amati Bu Eni. Nanti Bu Eni akan bertindak sebagai coach dan Pak Sukari bertindak sebagai coacher yang mendapatkan solusi dari permasalahannya serta mendapatkan ide-ide yang baru. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Eni dan Pak Sukari untuk melaksanakan coachingnya. Terima kasih Pak, saya izin untuk memanggil coaching. Ya, silakan.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Sukari. Alhamdulillah kabar hari ini cukup baik. Dan bagaimana kabar Pak Sukari? Ya, alhamdulillah Bu Eni seperti yang Bu Eni lihat, saya sehat walafiat, tentunya tidak kurang suatu apapun. Gitu. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Oh ya, kemarin Pak Sukari mau ngobrol dengan saya ya Pak. Apa yang ingin Bapak obrolkan? Oh iya, begini Bu Eni, sebenarnya saya itu mau sharing tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sebelumnya saya juga minta maaf terlebih dahulu kepada Bu Eni, mungkin mengganggu waktu aktivitasnya. Kami mohon sudi untuk sharing dengan saya, begitu. Oh tidak apa-apa Pak Sukari. Sebenarnya Pak Sukari memiliki masalah apa ya Pak ya? Begini Bu Eni, akhir-akhir ini saya itu merasa minat belajar anak didik saya itu menjadi kurang bersemangat dalam belajar, dikarenakan sering banyak bermain handphone atau HP, sehingga apa, pada setiap pembelajaran sudah saya berikan pembelajaran yang menyenangkan, berbagai macam media pembelajaran pun juga sudah saya berikan, namun minat belajar masih juga kurang. Dan tentunya ini menjadi permasalahan yang serius bagi saya. Karena apa? Karena minat belajar dari anak didik yang sudah saya berikan pelajaran ternyata masih ada yang kurang, dikarenakan tadi banyak bermain HP. Nah, di sini saya ingin kepada Bu Eni untuk memberikan solusi bagaimana untuk menangani permasalahan yang saya hadapi tadi, supaya ada ide-ide baru atau gagasan baru yang muncul dari sharing kali ini, begitu Bu Eni. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak Sukari sedang mempunyai masalah tentang anak yang kurang minat dalam belajar. Betul Bu. Iya, memang betul Bu Eni. Dalam minat belajar anak memang sangat kurang sekali akibat tadi banyak bermain. Tentunya saya itu dalam mengembangkan tadi ya, ada kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Untuk itu di kesempatan kali ini saya ingin memecahkan masalah tersebut dengan Bu Eni, sekiranya bisa memberikan ide-ide baru seperti apa, begitu Bu Eni. Oke, kira-kira harapan Pak Sukari selesai melakukan percakapan ini apa ya Pak? Kalau harapan saya setelah selesai melakukan percakapan dengan Bu Eni ini, saya berharap nantinya saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait dengan menurunnya minat belajar pada anak didik saya yang kurang bersemangat tadi. Dan saya mohon bantuannya, sekiranya Bu Eni bisa memberikan solusi seperti yang disampaikan tadi seperti apa, dan mungkin bisa saya terapkan kepada anak didik saya agar minat atau semangatnya dalam belajar bisa tumbuh kembali, sehingga apa yang saya capai bisa terwujud seperti itu Bu Eni. Iya Pak Sukari, kita bisa sharing-sharing hari ini. Semoga dengan kegiatan sharing ini Pak Sukari dapat menemukan pencerahan atau menemukan solusi dari masalah yang Pak Sukari hadapi. Ya Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Baik Pak Sukari, menurut Pak Sukari, apakah semua siswa tidak bersemangat dalam belajar, Pak? Begini Bu Eni, kalau siswa yang tidak semangat
dalam belajar sebenarnya sih tidak semua. Artinya dari murid saya dengan jumlah 39 anak itu tidak semuanya tidak bersemangat dalam belajar. Ada 17 anak yang minatnya kurang, dan tentunya sisanya dari 17 itu 12 anak yang semangatnya masih dalam belajar itu masih semangat. Nah, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, sebenarnya sih tidak semua ya, hanya beberapa anak yang tidak semangat. Ini dikarenakan karena pengaruh dari tadi main HP dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga setiap saya beri pelajaran, anak itu merasa malas, inginnya bermain terus. Setiap saya kasih tugas pekerjaan rumah, saya kasih tugas kelompok, itu tidak selesai tepat pada waktunya yang sudah saya tentukan. Dengan demikian, pada saat saya memberikan pembelajaran itu tidak selalu tercapai dengan tujuan yang saya harapkan, dan tentunya ini menjadi masalah tersendiri bagi saya. Begitu, Bu Ini. Oke, jadi siswa yang tidak bersemangat belajar itu lebih banyak daripada yang semangat, begitu ya Pak ya? Betul, betul, Bu Ini, betul. Oke Pak Kari, sekarang misalnya untuk level yang kurang semangat belajar itu rentangnya 1 sampai dengan 10 ya. Kalau siswa yang kategori yang tidak bersemangat dalam belajar seperti yang Pak Kari sampaikan tadi, kira-kira berada pada level berapa ya Pak ya? Kalau berbicara tentang level ya Bu Ini, mungkin ini berada pada level 6. Karena apa? Karena masih banyak siswa yang kurang bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, dan setiap diberikan tugas jarang dikerjakan. Tadi seperti saya sampaikan tadi, kalau diberi PR itu tidak dikerjakan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini pengaruh jelas bahwa anak itu menjadi tidak bersemangat, apalagi orang tua yang masa bodoh dengan anaknya, tadi bermain HP dibiarkan, kalau ada tugas dari bapak ibu guru juga dibiarkan, akhirnya anak ini menjadi tidak bersemangat. Tentunya pada saat pembelajaran, yaitu tadi dia tidak bersemangat karena sudah kecapean bermain, akhirnya ya itu belajarnya yang dikorbankan. Begitu, Bu. Iya Pak, saya ingin sekali menaikkan level. Oke Pak Kari, bagus sekali. Menurut Pak Sukari, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level siswa Bapak sekarang? Begini ya, Bu. Dalam meningkatkan level itu memang perlu, karena itu sudah menjadi apa ya, tugas saya sebagai seorang pendidik, supaya anak itu bisa terlihat kemampuannya. Nah, kalau saya inginkan anak didik saya itu atau murid saya itu masuknya paling tidak ke level 9 atau 10 lah. Soalnya dari dasarnya itu anak sudah mampu, dia sudah bisa. Dari 39 anak itu sudah bisa. Cuman permasalahannya adalah minatnya yang kurang dalam belajar, karena faktor sering bermain dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, inilah dari permasalahan yang saya gali ini, mungkin nanti ada temuan-temuan yang bisa menaikkan semangat belajar itu, sehingga apa yang saya targetkan ke level 9-10 bisa tercapai. Gitu, Bu. Oke, jadi rencana Pak Kari ke depan apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau rencana saya jelas akan meningkatkan kembali pembelajaran dengan menggunakan metode dan media pembelajar yang menarik dan menyenangkan. Agar apa? Agar pembelajaran yang akan saya berikan bisa diminati dan anak akan lebih fokus dalam pembelajaran. Karena dengan pembelajaran yang sudah saya berikan, walaupun tadi sudah berbagai macam media sudah saya berikan, pembelajaran yang menyenangkan saya berikan, ini tetap akan saya berikan. Mungkin saya tambah dengan media-media YouTube, atau mungkin video yang lebih menarik,
dan tentunya yang menjadi utama adalah sistem pembelajaran yang bisa mengikutkan orang tua atau berkolaborasi dengan orang tua agar minat belajar anak bisa terpacu dan bisa terpantau oleh orang tua, sehingga perhatian dari guru, perhatian dari orang tua bisa tercover semua dan bisa saling melengkapi. Begitu. Oke, bagus sekali rencananya Pak Sukari. Mudah-mudahan apa yang Pak Sukari rencanakan dapat berhasil dengan baik. Menurut Pak Sukari, ketika merancang model pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada murid, adakah orang lain yang bisa diajak berkolaborasi, Pak? Kolaborasi itu sangat penting ya, Bu. Jadi tidak mungkin kita memecahkan masalah itu dengan sendiri, karena sesuatu yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Tentunya saya jelas akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan teman sejawat. Demi apa? Demi terwujudnya ketercapaian pendidikan atau pembelajaran yang diharapkan. Begitu. Oke, menurut Pak Sukari, kira-kira Bapak butuh waktu berapa lama sebagai proses pelaksanaan rencana tersebut? Kalau waktu, saya akan mengerjakannya secara bertahap. Jadi tidak langsung spontan, karena saya juga butuh tadi kolaborasi dengan orang tua dengan cara membuat grup WA. Nanti di dalam grup WA tersebut nanti di dalamnya ada orang tua, ada anak. Di situ nanti akan saya buat sistem setiap pemberian tugas saya lewatkan WA, di mana tujuannya itu agar orang tua bisa mengetahui bahwa tugas-tugas dari guru seperti apa dan anak-anaknya itu sudah mengerjakan atau belum. Bahkan nanti saya juga ingin pada saat memberikan tugas mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua secara langsung untuk memantau anak-anaknya apakah selama ada tugas dari guru di rumah itu betul-betul dikerjakan apa tidak. Jadi secara otomatis andai kata kalau saya berkomunikasi tadi, saya yakin kalau ada kerjasama dengan orang tua, saya tidak butuh lama lah, paling berapa hari ini sudah saya siapkan dan mungkin sudah selesai. Tentunya ini juga akan segera saya terapkan di sekolah agar perubahan itu bisa nampak dan segera terwujud dan dirasakan oleh anak serta guru sebagai pendidik. Itu ini. Iya Pak Kari. Oke, komitmen apa yang Pak Sukari lakukan sebagai rencana aksi yang tentang pembelajaran yang akan Pak Sukari laksanakan? Untuk komitmen ya Bu ini ya, saya itu akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, itu yang menjadi dasar saya. Jadi anak biar senang. Kemudian jelas berpusat pada murid, karena ini tujuannya adalah untuk anak didik. Terus menggunakan banyak sumber dan belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan tentunya akan membuat murid-murid menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi tersebut. Jadi dalam materi itu jelas nanti akan saya paparkan, saya jelaskan dengan media-media yang bisa membuat anak menjadi senang tanpa ada unsur paksaan. Tentunya juga tidak lupa kolaborasi yang saya sampaikan tadi itu juga saya kembangkan, saya prioritaskan, karena dengan kerjasama dari orang tua, dari teman sejawat itu sangat berpengaruh sekali untuk ketercapaian semangat dalam belajar anak. Begitu Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Sukari, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan Pak Sukari. Untuk itu saya sudah tidak sabar menunggu hasil dari rencana aksi yang akan Pak Sukari laksanakan. Siap Bu ini. Terima kasih ya Bu ini atas waktunya, bisa meluangkan waktu untuk sharing dengan
pembelajaran yang sudah saya sampaikan sama Bu ini, dan strategi apa yang saya akan kembangkan demi menarik atau meningkatkan minat anak dalam belajar bisa terwujud. Dan tentunya saya sebagai seorang guru jelas akan selalu merindukan murid-murid saya agar apa? Agar mereka cerdas-cerdas semua dan mereka mampu dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Itu Bu ini. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya Pak Lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu ini. Silakan Pak. Ya. Baik Bu, gimana tadi? Setelah mengobservasi kegiatan coaching yang telah dilakukan, mungkin dari saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang akan Ibu inginkan itu tercapai? Iya Pak Amin, setelah saya melakukan coaching tentang indikator yang saya harapkan, yang tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Amin ya, yang saya rasakan indikator sudah sesuai dengan alur cerita Pak, di mana dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari coaching dengan masalah yang dihadapi beliau bisa menggali potensinya untuk memecahkan masalah beliau sendiri. Gitu ya. Oh iya Ibu, dari yang saya amati tadi, Ibu juga sudah hadir penuh. Ibu juga sudah sebagai pendengar yang aktif, serta juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sehingga Ibu tadi tidak kesulitan untuk mencari kata kunci begitu banyak kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ibu sampaikan kepada coach sehingga coach bisa mengeluarkan ide atau gagasannya. Dan hasilnya benar tadi coach sendiri bisa mengikuti dengan baik dan tergali ide-idenya. Yang tadinya tidak terpikirkan jadi terpikirkan dengan kalimat dan kata-kata kunci yang Ibu pikirkan tadi. Oke Ibu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang mungkin akan dikembangkan Ibu? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, untuk kedepannya saya akan menjadi pendengar aktif Pak, di mana saya akan fokus mendengarkan dan memperhatikan apa permasalahan dari coach yang akan disampaikan kepada saya. Begitu Pak. Oke Bu Eni, alhamdulillah kegiatan coaching yang dilakukan sudah berjalan lancar dan semoga selalu diberikan kesuksesan. Jangan berpatah asa, tetap semangat, lakukan coaching pada teman sejawat. Karena apa? Setelah kita melakukan coaching, kita akan berbagi hal positif kepada teman kita sendiri. Sukses selalu untuk Bu Heni. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.